يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيده وصحبه أجمعين اللهم لا سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لي صلى الله ربنا على النور المبين سيدنا محمد وآله كما نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أدن وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع أتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Tsumma alhamdulillah Tsumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah, di waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu antara maghrib dan isya, waktu yang memang kita dianjurkan untuk taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan yang sangat penuh berkah, Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di malam yang ke-12.
Mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita dalam Islam, iman, mantap iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dipertemukan kita dengan malam nisfu Sya'ban yang insyaallah jatuh pada malam Jumat yang akan datang ini. Dan sebagaimana kita maklum, Jumat pun adalah hari yang sangat penuh berkah. Malam Jumat malam penuh keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan daripada salah satu malam yang tidak tertolak doa adalah Lailatul Jum'ah. Khamsul layali la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tak tertolak doa. Lailatul awal min syahrir Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Alhamdulillah telah kita lewati bersama pada tahun lalu bertepatan dengan malam tahun baruan. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang insyaallah kita dipertemukan Allah. Wa Lailatul Aidain, dan malam 2 hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Wa Lailatul Jum'ah, dan malam Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakal hamdu, dan kita bersyukur kepada Allah untuk tahun ini malam nisfu Sya'ban jatuhnya di malam Jumat, ya. Ini yang menjadi berkah. Ya, mungkin sebagian orang ada yang kalau dianggapnya keramat atau berkah itu kalau ketemu legi, kliwon atau apalah. Ya, kita tidak tahu tentang hal itu. Yang jelas ini jelas dari Rasulullah. Bertemu malam Jumat dengan malam nisfu Sya'ban. Ini luar biasa. Dan dari sekian banyak hadis Rasulullah kita bisa simpulkan tentang malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah mengatakan gumu lailha wa sumu nahariha. Bangunlah kalian, yaitu dengan ibadah di sepanjang malam nisfu Sya'ban, dan besoknya disuruh puasa sunnah nisfu Sya'ban. Mereka para sahabat Rasulullah menyikapi hari-hari malam-malam berkah ini, kalau disuruh ihya'ul lail, namanya istilah membangunkan malam dengan ibadah, kam wa kam minhum la yanamun gat, mereka tidak pernah tidur dari maghrib melek mata sampai subuh, sampai lewat isyraq baru mereka istirahat tidur, mencari keberkahan sepanjang malam dari malam-malam yang penuh berkah. Man ahya layal khamas wajabat lahul jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun, termasuklah di dalamnya malam nisfu Sya'ban, wajabat lahul jannah, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan syurga. Man ahya layal khamas ahyahullah qalbuh yaum yamutul qalb, atau kamu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, dengan taat, maka Allah akan hidupkan hati-hati mereka di saat begitu banyak hati manusia dimatikan Allah. Sangat banyak di zaman kita sekarang, Pak. Wongnya masih hidup tapi hatinya mati. Tandanya apa, Beb? Hati orang mati, dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dia tidak punya sifat rahmah. Dia tidak pandai menerima nasihat, bahkan nasihat yang paling tajam, kematian seorang di antara kaum warganya atau temannya, itu tidak menjadi nasihat buat dirinya. Tidak bisa membedakan yang halal sama yang haram. Tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini orang kalau sudah hatinya mati, tidak ada rasa kerugian pada dirinya ketika lepas pada dirinya kebaikan-kebaikan akhirat. Tak solat berjamaah biasa, Pak. Kalau kita ni insya Allah terlambat takbiratul ihram, nyesel. Pengennya sampai ke situ, Pak. Jangankan terlambat serkaat, terlambat takbiratul ihram, nyesel gitu. Ngapa aku sampai terlambat? Apalagi sampai terlambat serkaat, terlambat 3 rakaat. Nah, kalau yang hatinya mati, dia sholat berjamaah dan berjamaah dianggapnya sama baik, sehingga terlambat itu seandainya dia sudah tahu qomat, lalu ada yang nelpon dia urusan bisnis, diangkatnya, tinggalkannya sholat berjamaah. Kalau yang macam ini mungkin belum mati karena masih ada kepengenan sholat di masjid, Pak, tapi sudah mendekati kematian. Dia tidak tahu bagaimana gimah, keagungan, kemuliaan sholat berjamaah itu dibandingkan dunia yang dia bakal dapatkan. Saat ini banyak, Pak, orang yang tidak punya hati nurani, berbuat kezaliman, berbuat kekejian, bahkan menfitnah ulama, mencaci ulama, misal. Itu orang hatinya mati, tidak punya rahmah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, hati kita akan hidup insyaallah, dan kita menghidupkan malam-malam yang penuh berkah.
Terkhusus untuk Lailatul Nisfu Sya'ban, ikhwan rahimakumullah, sering kita sampaikan keagungan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu bukan berada antara maghrib dan isya selesai, tapi sepanjang malam. Rasul mengatakan beliau dapatkan dari Jibril alaihissalam, atani Jibril Lailatul Nisfu min Sya'ban, kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Faqala li, dan berkata kepadaku, ya Muhammad, inna hadhihi al-laila lailatul nisf min Sya'ban, lailatul mubarakah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya malam ini malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah. Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan pun Allah menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban, lailatul mubarakah, fiha yufraqu kullu amrin kullah. Di malam yang Allah akan menentukan segala hal ihwal tentang kehidupan manusia sepanjang setahun. Makanya kita minta kepada Allah yang terbaik untuk kehidupan kita dari nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan. Mari ikhwan, jangan kita cuma menyambut, ini kebaikan kita di mana-mana, nyambut sampai isya, maghrib sampai isya, kumpul di masjid, yasinan, habisnya makan bareng, bubar. Padahal waktu itu masih tersisa 80% lagi dari isya sampai subuh, Pak. Min ghurubis syams hatta tatla'il fajr. Ngapain? Allah membuka pintu rahmatnya. Allah menunggu siapa yang nak bertobat, ku terima taubatnya malam ini, kata Allah. Siapa yang berhajat, ku gabulkan hajatnya pada malam hari ini. Siapa yang merasa dapat musibah atau dapat suatu cobaan, akan ku hilangkan cobaannya, kata Allah. Siapa yang minta terus, Allah tawarkan, tidak henti sampai subuh. Alangkah sayangnya kalau kita tidak ambil. Ya, dari sekarang kita program ke ikhwan, malam Jumat ini nak ngapo, kata kelam bagi bisa kumpul di Langgar, habis dari musola pada di saat nak ngapo gitu. Kalau memang antum bisa bergabung, hidup ke Langgar gitu, dengan lakukan misal sholat tasbih berjamaah, baca rotib, baca asmaul husna, hataman Quran. Mungkin tidak sanggup sampai subuh, yang sanggup sampai jam 10, jam 11, jadilah dihidupkan dengan ibadah, dengan karena malam itu tidak datang kecuali nunggu tahun depan. Lailatul Nisf min Sya'ban, dan hampir semua hadis Nabi yang menjelaskan tentang kemuliaan malam-malam dalam setahun, nisfu Sya'ban selalu disebutkan bersama Lailatul Aidain. Antum bisa lihat, tanya kepada mereka yang paham tentang hadis-hadis Rasulullah tentang nisfu Sya'ban, itu tidak lepas selalu disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang malam-malam yang penuh berkah. Secara fisik kita siapkan diri kita, ikhwan. Kalau pacak Kamis itu sore jangan kemana-mana, sudah bersih badan kita rapi, persiapkan untuk nyambut malam nisfu Sya'ban. Nah, sedikit himbauan dari kami, ini kebiasaan antara buruk dan baik, Pak. Kebaikannya ada, keburukan juga banyak. Kalau malam nisfu Sya'ban tuh masyarakat ini kumpul kalau masjid. Ini yang kadang-kadang jadi sedikit comoohan dari orang-orang yang di luar kita sana. Apa dia jadi masjid ahli sunnah wal jamaah tu ramainya pas malam nisfu Sya'ban baik. Malam nisfu Sya'ban ramai. Iya, cak lebaran Pak, penuh masjid, tanam betul besar kecil mentu kan. Dari sini kami menghimbau kalau bisa betina kita tidak usah mentu, Pak. Cukup di rumah, lebih afdal, lebih mulia, lebih baik buat mereka. Apalagi maaf, kita punya bini, punya anak betina cantik, bisa jadi pandangan manusia, hanya berdosa manusia gara-gara anak bini kita. Mentu tak gaduh, tak berdandan, nak ngerapi ke diri minimal walaupun tak bersolek. Kita ni nyari rahmat Allah, jangan memancing laknat Allah. Duduk di rumah lebih afdal. Kecuali mereka bisa menuju masjid, bisa jiran tetangga masjid, bisa masuk dari rumah langsung ke belakang situ, tak ada yang tahu. Mentu juga tak katik ketemu orang lanang, la ba'sa bih. Tapi tetap lebih afdal untuk perempuan tu fi buyutihin, di rumah mereka itu lebih afdal. Kita duduk sama orang maghrib isya di masjid di musola, badal isya kita duduk di rumah kita, ajak anak bini kita baca roti, baca zikir, baca tasbih, tahmid, salawatan, baca Quran, khataman Quran, baca asmaul husna, bermunajat. Masuk kalau antum nak pakai yang kita biasa pakai kemarin dalam zikir ziarah, itu bisa untuk pakai untuk malam-malam yang berkah ini. Komplit di situ insyaallah. Ya, segala munajat itu ada di situ. Bahkan munajat yang terbanyak untuk umat Rasulullah SAW. Mari ikhwan kita sambut malam nisfu Sya'ban, jangan sampai ada keluarga kita yang tidak tahu. Dan ini perlu diingatkan, kita yang masih tinggal di kampung-kampung macam ini, yang biasa duduk di majlis, banyak yang ingatkan. Tapi keluarga kita yang sudah tinggal di komplek A, B, C, D, E, apalagi komplek itu tidak ada kehidupan agama yang kental,
campur wong Nasrani, wong kafir segala macam, masjid beda ataupun musola juga masjid bukan alirannya sama kita. Mereka kalau diingatkan tentang malam nisfu Sya'ban lewat. Ini bukan adat, tapi ini ibadat. Jangan sampai mereka lepas. Ingatkan tentang malam nisfu Sya'ban. Repotnya nak baca Yasin 3 kali. Tidak harus baca Yasin 3 kali, tidak harus, Pak. Itu cuma yang dipilihkan yang terbaik untuk kita oleh ulama-ulama. Tidak sanggup, terutama seperti perempuan yang haid, mereka tidak bisa baca Quran. Yasin tidak bisa karena dilarang. Mereka dihalalkan untuk bertasbih, tahmid, tahlil, berzikir, perbanyak, suruh istighfar, bermunajat, minta hajat sama Allah. Dan jangan lupa selipkan doa di antara doa kita untuk umat Rasulullah. Masih sangat banyak Pak yang tidak sholat, masih sangat banyak yang demen makan duit haram, judi ini, wah Masya Allah. Ya, kemarin datang kepada kami seorang anak, bukan nasab bujang, sudah punya anak siko abgayu anak kedua, duduk mungkin nak setengah jam dari awal sampai habis sepuluh kata nangis, bingung ngasuh berdosa ada, bingung ada, terjebak dengan judi Pak, berhutang sana sini sampai 400 juta, luar biasa, bingung dia nak nyari duit ngenti ke di mana, sedangkan lah jatuh tempo, judi dahsyat luar biasa. Maaf, minta maaf, anak duduk majlis pun ada juga yang berjudi. Ya, itu luar biasa, menggiurkan dan menipu. Hati-hati. Yang narkob banyak, itu butuh doa dari kita, ikhwan. Dengan kita cuma mencela mereka. Yang sholat berantakan banyak, sekedar sholat baik. Itu butuh doa. Ya, nanti malam nisfu Sya'ban kita ambil kesempatan untuk mendoakan mereka. Sekali lagi kalau antum pakai itu yang PDF-nya ada kan, zikir jarah itu insya-Allah sudah masuk kalau doa untuk umat Rasulullah. Jiran, tetangga, umat Nabi, wong tua kita masuk kalau di situ, guru-guru kita masuk. Baca Yasin, antum nak nambah, aku pengen nambah ada 3, nak 10 jatuh, tidak ada larangan. Ya, tanpa Yasin juga boleh. Jadi untuk perempuan yang tidak ikut baca Yasinan, jangan mereka vakum. Suruh mereka bertasbih, baca tasbih, tahmid, tahlil, salawat, istighfar, dan masih banyak lagi zikir yang bisa mereka lakukan tanpa dilarang oleh syariat. Sekali lagi untuk akhwat, untuk ummahat, untuk perempuan-perempuan kita, alangkah bagusnya tidak usah mentu dari rumah, di rumah baik. Ya, di rumah baik lebih afdal, suruh mereka ikuti, yang mungkin lewat mikrofon masjid bawah yang ikuti, atau baca dewek, kita yang memimpin salat maghrib kita di masjid, balik ke rumah sama mereka, isyak mentu lagi ke masjid, habis isyak balik lagi. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan zikir, tasbih, tahmid dan seterusnya. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Malam yang penuh berkah, Allah memberikan utaqa'u minan nar, pembebasan dari api neraka sebanyak bi'adadis syu'ur ghanam Bani Kalab, sebanyak jumlah bulu domba, bukan jumlah domba, jumlah bulu domba milik Bani Kalab. Bani Kalab itu suku yang paling terbesar, paling banyak memiliki kambing. Jadi kalau total satu kampung, satu desa itu yang besar itu, jumlah total dari semua milik penduduk bisa jadi mungkin beribu-ribu jumlahnya itu, atau kalau 5.000, atau mungkin bahkan 10.000. Kalau zaman Rasulullah saat itu, Rasulullah pernah menghadiahkan 10.000 kambing pada seorang. Boleh jadi puluhan ribu jumlah kambing milik mereka. Nah, sekarang sikok kambing hitung ke berapa jumlah bulu dombanya, kalikan sekian puluh ribu tadi, sebanyak itulah yang bakal dapat utaqa'u minan nar, kata Jibril kepada Rasulullah. Tapi Jibril menyampaikan ada istitsna, ada pengecualian. Walaupun jumlah itu sangat besar, katakanlah miliaran, kalau kita katakan berarti semua umat ini pasti dapat, karena jumlah itu lebih besar dari jumlah umat Islam saat ini. Tidak, ada istisna, ada pengecualian. Ya, karena ini sudah sering kita sampaikan, saya sampaikan secara global saja. Yang tidak bakal dapat malam nisfu Sya'ban dari pemberian rahmat Allah, ampunan Allah, pembebasan dari neraka, dan akan dapat ridhonya Allah, dan akan dapat pahala dari sisi Allah. Pertama, musyrik, orang yang mensekutukan Allah, artinya orang kafir tidak masuk hitungan sudah, atau mukmin yang mensekutukan Allah. Banyak kita ni Pak, tembis-tembis beriman kita ni. Ya, oleh bab rizik, bab tawakal, jauh kita dari tawakal kepada Allah. Masih banyak bersandar kepada manusia. Bahkan kita ngerasa hebat dengan sistem, dengan alat, dengan kecanggihan kita miliki. Kita lupa kalau semua itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, musyahin, orang yang musuh-musuhan.
Ini tidak bakal dapat. Jangan kena Sya'ban ikhwan, salat kita tidak bakal terima Allah. Rajulani mutakhasiman, dua orang yang musuh-musuhan salatnya tidak diterima Allah kata Rasulullah. Kemudian uququl walidain, orang yang durhaka sama wong tua, hati-hati. Lalu qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dari musuh-musuhan nyambung sampailah putus silaturahim. Kemudian mudminil khamr, orang yang selalu mabuk-mabukan. Memang zaman Nabi tidak ada yang lain kecuali khamr, Pak. Sekarang ada tua, ada ekstasi, ada ganja, ada heroin, ada segala macam bentuk-bentuk yang memabukkan. Apapun yang memabukkan itu statusnya khamr, dan khamr hukumnya haram. Hendaklah bertobat, maaf, bukan hanya malam nisfu Sya'ban kau tinggalkan, sepanjang hidup kau bertobat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian musbilin, orang yang sombong dengan pakaian. Kalau zaman Nabi dulu Pak, wong sombong baju itu dengan baju yang ngeler-ngeler ke lantai, makanya dikecam. Wong yang membiarkan bajunya sampai ke bawah. Disunahkan punya pakaian itu di atas matok kaki, baik sepan, baik sarung, baik gamis. Sunnah. Jadi kalau kita ada yang pakai sarung cintrang, pakai celana cingkrang, jangan dicelah. Itu sebenarnya sunnah Rasulullah. Ya, tapi yang punya pakaian cingkrang jangan mengatakan tidak sah solat wong yang matanya nutup kaki, tidak belajar berarti kamu. Ya, kalau semayang sewet matok kaki, celana nutup matok kaki tidak asal, itu tidak belajar berarti dia. Ya, memang celana cingkrang itu sunnah Rasulullah. Ya, dari segi pakaian kita contoh Nabi, boleh jelas. Sikap dan akhlak juga kita mencontoh Rasulullah. Jadi jangan sekali-kali mencaci atau menghina atau merendahkan orang celana cingkrang. Jenggot sunnah Nabi. Ya, jangan pernah menghina orang yang berjenggot. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian satu lagi kelompok. Ini kalau kita kumpulkan dari hadis Nabi banyak, cuma satu hadis yang menyebutkan ada 7 disebutkan di situ, nanti ditambah dengan yang lain-lain. Yaitu siapa? Orang yang percaya dengan sihir atau bermain dengan sihir. Dukun Pak, santet, teluh dan segala macamnya. Wong yang minta di nyantet kesimpulan, minta sihir kesimpulan, ini ahli neraka. Biasanya dekat dengan kekufuran. Apalagi yang ngawinya, dukunnya itu lebih parah lagi. Ya, kebanyakan orang akan menjadi dukun, semakin hebat, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia berani menghinakan Allah. Semakin hebat jin dan syaitan yang mendekati dia kalau dia berani menghinakan agama Allah, melakukan kemungkaran. Semakin tinggi semakin hebat. Dan kebanyakan mereka dukun-dukun itu ya di luar dari Islam sudah. Ya, yang membantu mereka ya syaitan, iblis, naudzubillah. Kemudian dalam riwayat lain menyebutkan itu akilur riba, wong yang makan riba. Jangan pernah minjemin duit sama wong ngambil manfaat, Pak. Manfaat tidak harus dengan duit, dengan apapun tidak boleh. Kita minjemin motor, minjemin duit sama si Jul. Si Jul kita pinjemin duit 10 juta. Balik 10 juta. Tapi Jul, aku minta maaf kalau kau tidak keberatan gitu. Kau kan gawe ke daerah 16, aku ni nak tahu di sebelah sini situ pacar tak tiap pagi kau, aku nak melok kau. Si Jul ke 16 naik motor, kita tinggal sini balik turun di sebelah sini bergawe. Satu jalur kan. Jadi kita ngomong sama Jul, pacar tak Jul, aku kalau pagi kau lewat sini aku nak melok kau baik. Oh tak apa-apa, dia lo tak dapat duit ni. Tak apa-apa, tak ngerepot ke satu jalur juga kita. Coba kalau tak jadi jual aku minjamkan duit, tapi monceng kau tetap jadi. Kikir kalau ada deh. Dagang lah. Ada unsurnya juga itu, memanfaatkan. Kullu ghadin dzawil manfaah fa huwa riba. Apapun pinjaman yang di situ kita ngambil manfaat itu termasuk riba. Sudah pernah kita bahas. Kawan kita nak jualan ke rumah, nak lebaran. Kita kebetulan agen ke rumah. Nak minjem duit sama kita. Untuk apa kau nak modal? Modal apa? Nak muka apa kau? Muka aku rumah, Pak. Oh, ya sudah. Kalau kau nak minjem duit 10 juta, aku pinjam 10. Cuma aku nak pesan bayar sikit. Kalau kau nak beli ke rumah, jangan sama orang lain, sama aku bayar. Duit 10, minjem balik 10. Tapi kita suruh dia beli ke rumah sama kita. Dia ni nak beli tempat lain sebenarnya. Cuma karena kita minjemin duit, paksa beli sama kita dia. Walaupun dengan harga yang sama, tak boleh.
Soalnya kalau ente ngenjuk harga lebih dari wong, lebih murah dari wong, nah itu boleh. Tidak dapat manfaat. Wong lain berapa? Nyual sedus ke umur Tunisia 120, nah aku ngenjuk 100 sama kau. Mutar dari sepelembangan kata ngenjuk 100 kita. Nah kita tidak dapat untung, rugi lagi ada. Kalau menurut tengah itulah bas. Tapi sama tidak boleh karena lebih melakukan kita. Jadi riba itu banyak. Kalau riba tidak bakal dapat juga. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan, mungkin kita tidak berzina. Kita tidak mensekutukan Allah, kita tidak mabuk, tapi ogugul walidah, silaturahim, musyakhin boleh jadi ada pada diri kita. Sombong dengan pakaian Pak. Zaman Nabi dulu memang orang sombong tu baju ngolong-ngolong. Menari kesombongan baju tidak macam itu. Lewat merek sarung, merek baju, merek jas, jam tangan mewah, cincin dengan berliannya, HP yang mewahnya. Boleh kita pakai kalau tidak ada niat kesombongan. Tapi kalau ada sudah niat kesombongan ya sudah haram hukumnya. Tapi kalau tidak ada kesombongan tidak apa-apa. Atau dengan niat menyombongi orang yang sombong. Misal ente seorang ustadz, ente diundang di kelompok orang-orang elit, orang-orang yang pejabat berpendidikan tinggi. Kalau nyenggak ente pakai HP macam ini, sengeh kayaknya, ustadz kampung. Boleh ente malam itu minjem HP yang model lipat 2 itu Pak. Minjem bayar apa-apa. Pas sampai turun mobil juga minjem punya kawan juga yang punya Alphard barangkali. Minjem bayar apa-apa. Karena masuk daerah orang sombong. Pas turun tuh suruh anak murid kita buka pintu cepet-cepet, turun dengan sal dengan tongkat, buka HP itu cas. Ingat kalau wah ini mantap ustadz ini. Baru nunduk dikit dia. Nah, boleh itu. Nyombongi orang sombong itu namanya sedekah Pak. Kadang-kadang ada manusia ni kalau kita tak belabel, tak ada LC wala al-hafid wala apa. Ustaz fulan bin fulan baik, dak kata haji pun tidak. Kecil ke nyawa langsung. Nah, kalau masuk daerah seperti itu disombongi boleh. Ini siasat dakwah. Ya, niat kita bukan sombong, cuma menundukkan hati mereka biar mereka tu nerima. Orang sombong boleh disombongi. Nah, tapi kalau tidak niat orang sombong nian, naudzubillah, berdolor sama iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan rahimakumullah, itulah kurang lebih sedikit ya mengingatkan tentang malam nisfu Sya'ban. Tolong diingatkan dulu kita keluarga kita yang sudah jauh dari lingkungan kita, mungkin mereka akan lupa dengan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuh pada Lailatul Jum'ah ya, malam Jumat. Dan ingat sekali lagi, memuliakan, mengagungkan, mengambil keberkahan nisfu Sya'ban bukan sampai Isya, tapi sampai subuh kita ambil keberkahan itu. Kita mulai dari maghrib sampai Isya sampai subuh. Apapun anda boleh lakukan, solat tasbih, solat segala macam silakan, tapi maaf, jangan mengadakan solat dengan niat usolli sunnatan lailatul nisfu Sya'ban. Itu kesepakatan ulama, tidak ada ngado-ngado. Tapi kalau itu solat sunnah mutlak usolli sunnatan lillahi ta'ala boleh. Solat hajat, solat taubat itu boleh. Solat istikharah, solat apapun yang sifatnya memang adun nasnya boleh. Ya, solat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Melanjutkan sedikit pembacaan kitab Sabilul Iddikar. Kemarin kita diingatkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad tentang sebuah hadis Rasulullah yang cukup mengerikan, yang mengingatkan kita tentang hendaklah memperbagus, memperbaiki dan menjadikan indah hablun minan nas. Di samping tentu kita harus perhatian sangat dengan hablun minallah, karena banyak di antara kita ni perhatian hablun minallahnya luar biasa, puasa sunnahnya hebat, berzikirnya panjang, dia mulainya jalan, salat berjamaah ada lepas, tapi sama tetangga, sama jiran, sama kawan dia tidak ada hubungan yang baik, tak peduli. Tetangga 2 rumah dari dia Pak masuk rumah sakit lah seminggu, tak tahu dia. Pok kata di masjid duduk balik ke rumah, ada jenazah pun tak tahu. Tetangga sebelah tak makan 2 hari, tak katik beras, tak tahu. Kata Rasulullah, man lam yahtam bi fi amrina falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang tak perhatian dengan keadaan umatku bukan bagian aku, kata Rasulullah. Jadi harus kita bermasyarakat dengan baik. Tidak memberikan kebaikan itu suatu kekurangan, apalagi kalau kita mendatangkan keburukan buat mereka. Mendatangkan keburukan buat mereka, sombong,
ucapan kita keras, pedas, ya, sehingga mereka merasa terhinakan. Itu nak dijaga. Terhadap anak buah kita, kepada anak isteri kita, kepada bawahan kita, nah, hati-hati Pak. Jangan pernah menyakiti mereka, menggibah, menamimah, apapun melakukan kejahatan yang sifatnya fisik. Kemarin hadis Rasul kita jelaskan, Abi Abdullah mengatakan Rasul pernah bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis ummati. Dalam hadis lain, atadruna muflis, kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka jawab sahabat, bangkrut, mereka jawab dengan logika dagang. Bangkrut tu yang tak punya apa-apa, habis barang, habis modal, habis duit, tak kata apa-apa. Bangkrut, bukan itu yang kumaksud, kata Rasulullah. Wong yang kukatakan bangkrut adalah orang yang ketika dia hidup sampai meninggal, dia memiliki amal yang luar biasa, bagaikan gunung, dan baik gunung Uhud. Tapi datang pengadilan Allah yaumul hisab, maka Allah mengadili Pak. Dia yaumul kiamat tak kata cerita maaf. Nak maaf-maafan, nak minta halal di dunia semasa hidup. Kalau sudah meninggal, balasannya adalah nikmat atau azab. Tak ada yang lain. Maka datang seorang diadili oleh Allah. Allah tidak cuma nanya mana solat kau, jelas, mana puasa kau, jelas, semua akan ditanya oleh Allah. Tapi Allah pun tidak akan pernah lupa bagaimana hubungan kau dengan sesama manusia. Maka di situ Allah mengadili. Datang seorang menuntut keadilan, ya Allah, fulan bin fulan ini pernah ngeribah aku, pernah namimah aku, pernah ngumpeti aku, nyaci aku, pernah ngambil hak milikku, pernah memakai hakku, pernah merampas hakku, pernah ngatoi aku, pernah memalukan aku, macam-macam. Maka saat itu ikhwan, bukan maaf kedak, tidak. Yang dilakukan oleh Allah adalah mengambil hasanat milik si fulan yang terbagaikan gunung Uhud, diambil sebagai penebus dosanya dia. Diceritakan oleh Rasulullah, bukan Ciko yang nuntut, banyak. Datang lagi wong yang kedua nuntut, diambil lagi kebaikannya, diberikan sebagai sebagai tebusan dosa dan kesalahan. Datang ketiga, datang keempat, terus sampai pupus habis, sampai selesai, tak ada lagi kebaikan yang dia miliki. Fa'in funiyat hasanatahu, kalau sudah selesai, habis kebaikannya, datang lagi orang nuntut, maka nak diganti kebaikan tak kata. Allah lihat, adakah yang nuntut punya dosa? Ternyata ada dosa ini ditimpukkan kepada yang dituntut. Wa'iyadzubillah, kita tak melakukan, tapi kita yang nanggung dosa. Maka di sini ikhwan, kami atas nama pribadi, kepada pengurus masjid, pada semua ikhwan yang selalu hadir bersama kami di sini, ataupun rekan-rekan yang mungkin datang sekali-sekali, minta ridho, minta maaf kepada antum sekalian, terutama nak nyambut nisfu Sya'ban. Kalau ada salah ucap, salah sikap, salah tingkah laku, baik di saat di majlis ataupun di luar majlis, barangkali na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik wa natubu ilallah, pernah menghibah atau menamimah, atau pernah mungkin melakukan hal yang tidak sadar, hal itu menyakitkan antum sekalian, kami minta maaf. Dan insyaAllah apapun antum pernah kesalahan kepada kami sudah maafkan juga, insyaAllah. Dan kita berharap semua kita seperti itu, kita song-song nisfu Sya'ban dengan tanpa ada dosa dengan sesama manusia. Tapi maaf kalau antum pernah ngambil barang uang minta halal, ya, pernah mudikan uang minta halal, apa yang sifatnya hak milik mereka minta halal, bukan cuma minta maaf. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala manafa'ana fi darain amin. Wa warada anna al-insan yasurruhu yawm al-qiyamah an yakuna lahu al-haqq ala abihi wa aw ibnihi hatta ya'khudh minhu wa yudayikuhu fihi. Bahkan ikhwan di sini dikatakan Imam Abdullah Haddad dalam hadis Nabi, yang bakal nuntut kita nanti bukan cuma orang lain, tapi anak istri kita juga Pak, anak bini kita. Bahkan dalam satu riwayat pernah kita baca dalam kitab ini, ketika seorang sedang menuju ke pintu surganya Allah, ada teriakan di belakang, "Gifu ya Rab, hadha zalim." Stopkan wong itu ya Allah, itu wong zalim. Kita disebut wong zalim. Siapa nyebut aku zalim? Stop, disuruh stop oleh malaikat Allah dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Stop. Ya zalim, teriak di belakang. Pas kita toleh, Pak, ternyata anak bini kita. Oh, jika kita orang keteganya kamu, ngatakan aku ni zalim, makan aku unjuk, baju ku baguskan, rumah ku layakkan. Kurang apa aku unjuk dunia?
Kata mereka, kami tidak ada masalah itu, tapi kau telah melalaikan urusan akhirat kami. Kau biarkan kami tidak sholat, kami sholat tidak benar, tidak nutup aurat dengan benar, makan dari yang haram, kami tidak kenal siapa Allah, tidak kenal siapa Rasulullah. Kau biarkan kami bermaksiat, karena kita sebagai suami bertanggung jawab dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Ya, kita yang ke majlis terus ini. Sekarang mikir, aku di majlis dari maghrib sampai isya. Habis isya kadang nyambung lagi, balik ke rumah sampai jam 10. Mak mana cerita anak bini aku di rumah. Dari maghrib sampai isya semayangnya mak mana? Apa dia ngadap TV atau ngadap HP atau ngadap Quran? Pernah nak berfikir ikhwan? Kita selamat, bini kita nak kita tak tahu mana. Ya, kita harus perhatikan. Kadang-kadang kita berangkat mudik pergi jauh, merantau, atau anak kita, bini kita yang pergi jauh. Kita telepon ni, apa kabar kamu, sehat galau? Kalau kebetulan itu jam siang makan, sudah makan belum kamu tu? Bangsa anak kita sakit, sekarang minum obat belum? Tak, kita tanya ke solatnya. Dan kita tanyakan gobliyah ba'diyahnya. Ya, tak pernah kita memperhatikan mereka urusan akhirat. Hati-hati, na'udzubillah. Ini yang digambarkan dalam hadis, orang itu sudah menuju ke surga, sedang menuju ke diteriakkan dolim oleh anak bininya dewek. Nah, karena mereka orang paling dekat, termasuklah orang tua kita. Na'udzubillah, kalau kita melalaikan hak-hak mereka, apalagi na'udzubillah melalaikan hak mereka, sudah kita akan kena adab yang pedih, apalagi kalau kita menyakiti mereka, menyedihkan mereka atau merugikan mereka. Wa fil hadis, man kanat alaihi li akhihi mudlimah falyatahallalha minhu. Barang siapa yang dia ngerasa punya berbuat zalim kepada saudaranya, maka cepatlah minta halal, minta maaf, minta ridha. Kalau suatu yang kita ambil itu berupa duit, makanan, harta ataupun milik dia apa dia, balikkan. Tak sanggup balikkan, minta halalnya, minta ridhonya. Tinggal kita berharap wong ini ngeridhoi, menghalal ke. Tapi bangsa berjumlah besar Pak, kita pernah nipu, kita pernah jadi karyawan di toko dia, di warung dia, di kantor dia, di usaha dia. Kita korupsi, tak tahu dia. Sampai kita keluar, sampai kita berhenti bergawe, lah 15 tahun kemudian baru kita cerita. Ketemu lagi, minta maaf, minta dia, dulu waktu aku jadi karyawan kau, aku pernah narik duit kurang lebih 15 juta. Wah, besar, 15 juta. Kalau 1.500 halal kan mungkin Pak. Ya, 15.000 ini belasan juta. Jadi aku minta Bapak maafkan aku dan menghalalkan itu Pak untuk aku Pak. Oh, tidak bisa dek jadi. 15 juta minimal 10 kau balik ke. Paksa kita harus nyari. Nyari kita harus. Kalau tidak selesai. Mana cara harus berusaha. Tak kata waktu istirahat untuk nyari duit. Karena ini sudah hak kewajiban yang harus kita lunasi. Tak baca aku sudah minta halal, tidak menghalalkan, sudah kendaklah dia, tidak bisa. Kita zalim sama mereka. Ya habbadah kalau ketemu orang yang menghalalkan, alhamdulillah. Cari ikhwan, duit zakat jadi. Ya, kalau ente memang punya utang. Kezaliman yang kita lakukan. Taib. Min qabli ayatiya yaumul la dinaran fihi wala dirham. Sebelum datang waktu setelah kematian yaumil kiamat, yang mana di situ tak dikenal lagi masalah duit. Tak bisa lagi kita nak nyogok, nak mayar, nak ganti, tak ada lagi. Kalau nak berhentian dulu di dunia. Makanya di sini minta maaf ikhwan, kalau kita ada masalah sama uang, selesaikanlah di dunia. Kita ni kadang-kadang sudah, biarlah, kendak lihat, talaklah, tak usah kita apa-apa, kaget, di akhirat kita tuntut. Repot Pak, urusan di akhirat nuntut. Uang lah masuk surga nyaman, kita masih di persidangan. Sudahlah, ikhlas ke bela. Ngambil duit kita, menipu kita, makan harta kita. Sudah ya Rabb, aku ikhlaskan. Kalau memang ada rezeki yang halal kau ganti dengan aku terima. Tidak, sudah aku ikhlaskan. Selesai. Dia juga tidak panjang cerita, kita sudah mengikhlaskan. Memang ucapan itu gampang, perbuatan mungkin sulit Pak. Tapi ingat, kalau kita tidak mengikhlaskan, kita bakal banyak juga urusan di akhirat. Apalagi macam tadi, biarkanlah, tidak usah ditagih, tidak usah minta. Kita tuntut di akhirat saja. Repot nuntutnya Pak di akhirat. Ala kulli hal. Kenapa tidak ada manfaat lagi duit, dinar, dirham? Rasul mengatakan innamah hiyal hasanat was sayyiat. Yang ada di akhirat itu nanti antara kebaikan dan keburukan.
kebaikan kita diberikan untuk nutupi dosa, keburukan dia diberikan kepada kita untuk nutup dosa dia, dosa kita. Tak ada genti minta maaf, minta ridho, tak ada lagi. Nak genti duit, tak lagi berfungsi saat itu. Jadi hati-hati ikhwan rahimakumullah. Kita yang punya karyawan, punya pembantu rumah tangga, Pak, kadang-kadang kita ngedolimi tanpa sadar. Kapasitas pegawai dia tu nikah baju 10 potong sehari. Tak, kita nak pergi camping sama keluarga, kita paksa ke nikah 20 baju. Tak, kita tambahi duit gaji. Ya, banyak yang macam itu. Pedagang, ketika lagi banyak dagangan rame, Pak, kadang-kadang biasa balik jam 5:30, jam 5:30 baru balik budak rame toko. Dah kita tambahi gaji itu, dah kita tambahi. Mereka seharusnya jam 5 sudah di rumah, ini masih di pasar, 5:30 nyampe ke maghrib. Besok kita pesan, buat jangan lambat kamu besok, 7:30 harus sudah ada galau toko. Sikok terlambat 10 menit gara-gara bannya bocor, kita tak peduli, ngapa kau terlambat ini? Bos bocor bandang, ay katik cerita. Makin jam kita ambil waktu dia, kita katik cerita. Bahkan kalau kita dolim, kadang-kadang kita potong terlambat 10 menit tadi, gajinya kita potong. Biasa dinjuk 100, kita tunjuk 80. Subhanallah. Hati-hati, jangan dolim. Mereka kau bawahan kau memang tak berani berbuat apa-apa. Nak ngelawan tak berani, sisip dipecat kaget. Katik pekerjaan saro nyari pekerjaan. Kadang kita sombong, kau macam-macam lah, kau pecat kau, saro nyari gawi minari, jangan kau macam-macam. Oh, ngasuh kita jaya. Kita lupa kalau tidak kena ada karyawan, mana maju usaha kita. Dewan jaga toko, 10 orang datang berlanjut sama kita, sanggup melayaninya? Tak sanggup ikhwan. Orang berdagang, 10 orang belanja, kita dewan sanggup? Tak sanggup. Ada karyawan ni lah bantu kita. Kita duduk di kasir banyak ke duit. Ni mau duit nyosok eh. Yang ngebet, yang segala macam nimbang dia. Anak buah kita. Ngirim ke barang sana anak buah kita. Ya. Ban bocor tengah jalan. Menagi ban, nampal ban, mentu duit dia tak gitu ganti kadang. Salah kau ni ngapa lewat jalan situ je kita. La ilaha illallah. Astagfirullah. Hati-hati ikhwan, na'udzubillah tubillah. Ya. Hablum minan nas ini banyak menguntungkan, tapi banyak juga membuat kita celaka. Thumma alam innama hiya hasanat wa sayiat. In kana lahu hasanat ukhidha min hasanatihi wa illa ukhidha min sayiatihim faturiha fawqa sayiati thumma turiha fin nar. Telah tadi diceritakan dalam hadis muflis tadi, Pak, kalau itu memang suatu dosa yang kita belum minta maaf, maka dimbek dari hasanat kita diberikan untuk nutupi dosa. Kalau ternyata kita tidak punya kebaikan untuk ganti dosa kita sama dia, maka dosa dia dibalikkan kepada kita. Akhirnya numpuk dosa, masuk neraka. Bukan karena gawe kita, tapi gawe orang lain. Thumma alam anna yawmal qiyamah yawman azim. Anna yawmal qiyamah yawmun azim. Ketahuilah sungguhnya hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan, sangat hebat, sangat agung. Yang mengatakan azim itu yang maha azim, yang mengatakan hebat itu adalah yang maha hebat. Kama qala Allah Ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surah Al-Mutaffifin. Wa fihi mawaqif tawilah, thaqilah wa ahwal syadidah. Dan di hari kiamat itu begitu banyak mawakif, ya, tempat-tempat kita akan jalani, mulai dari padang mahsyar, dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, lalu kita melewati lagi yang namanya mizan, melewati siratul mustaqim, panjang, dan keadaan yang sangat mencekam, sangat mengerikan. Dan i'lamu ala nafsi wa iyyakum ikhwani, hari akhirat itu dimulai dari alam barzakh. Dimulai dari alam barzah, dan di alam barzah itu i'lamu haqqiqu ya ikhwan, yakin keyakinan ada kehidupan. Cuma ada dua kata Rasulullah, imma raudhah min riyadil jinan, menjadi taman surga bagi penghuninya, atau menjadi lebah neraka bagi penghuninya. Ini hari kita repot ngurusi sedekah ruah. Sedekah ruah tiap malam sampai berbareng-bareng bertumbuh-tumbuhan. Bingung kita. Kadang kita tengok kawan kita balik dari semayang isyak ngawak 4 kesek. Oi, Jul, banyak kan? 4 aku malam ni hadir jadi. Sedekah ruah sedekah. Yang ada kesedekah ruah cuma sedekah, dia tak mikir.
Kaki tahun depan ngaduk lagi. Setahun ya, apa kabar yang dikubur bak kita? Apalagi yang sudah dikuburkan 15 tahun, 20 tahun. Ada kehidupan ikhwani. Ma bainal itsnain, antara dua. Imma nikmat surga dia dapat atau nikmat neraka, atau adab neraka. Yang bisa menjadikan mengkondisikan itu bisa terjadi. Nikmat adalah nikmat, bahkan bertambah nikmat kita yang hidup. Wong tua kita tahu fakir amal, fakir ilmu. Kita yang hidup pacak nyelamat ke mereka sesuai apa yang dikatakan Rasulullah. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan berkat orang yang hidup, banyak orang dalam kubur tu binasa, kata Rasulullah. Siapa? Yang mereka tak punya bekal memang. Zaman majlis seperti ini zaman kita ya kawan. Tahun 2000 ke bawah tak ada seperti ini. Kiai duduk di sini yang ada wong tojo, sikoknya dari yang ini, saya dua di belakang, sikok depan. Yang depannya tukang bawa kitab kiai. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Orang tua kita, maaf, mungkin tak mengenal apa itu majlis taklim. Mungkin tak kenal kiai itu siapa. Apalagi nak kenal haul, maulid, segala macam. Ngaji Quran, sepanjang hidup tak pernah khatam Quran. Ngaji pun tak bisa. Nah kita yang masih hidup ya kawan, perbanyak sedekah yang halal untuk mereka. Terangi kubur mereka, bangunkan istana buat mereka. Ngejus Quran, perbanyak, hadiahkan pahala untuk mereka. Setiap amal soleh yang kita lakukan termasuk majlis taklim ini hadiahkan untuk mereka. Laulal ahya, kalau bukan berkat yang hidup binasa punya dalam kubur itu. Sehari pun naudzubillah ya kawan, ngeri. Kalau kita dapat adab. Nah ini kita cuma ngambek ke sedekah ruas tahun sekali. Sedekah ruas tahun sekali. Itu pun kadang hitung-hitungan, kena mentu ke nasi uduk, nasi minyak, hitung-hitungan kita. Baik mahal gini nasi uduk, nasi minyak, nasi uduk bela yang penting ada telurnya. Bak kita ngenjuk kita sampai besar, sampai kawin, sampai wong berapa miliar habis duit. Kita hitung-hitungan. Dan setahun sekali pula sedekah ruah. Yang sedekah ruah bukan kau mikir ke sedekah kau ni hari ini, tapi mikir ke hidup setahun terus sepanjang dalam kubur. Bagaimana mak bapak kita dalam kubur. Banyak hadis Nabi yang menggambar kepada kita bisa menolong orang tua. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min talas." Ilmu manfaat lewat dah pacak, dia sudah meninggal. Dia tak pernah ilmu tak punya, boleh nak nyebar ke ilmu. Tapi ada dua yang masih bisa kita buat. Shadaqatun jariyah. Rasul mengatakan di kitab ini telah kita baca, Pak. Engkau bersedekah jariah untuk orang tua kau. Kau dapat pahala jariah, untuk kau dapat, kata Rasulullah. Cari duit yang banyak, yang halal ikhwan. Tak apa-apa, cari duit yang banyak. Kerja dunia, tapi yang halal. Pakai adab, pakai etika. Kenal ini halal, ini haram. Ini syubhat tinggalkan. Karena kalau engkau memberikan hadiah sedekah yang buruk dari yang haram, sama dengan ngenjuk bangki sama orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Ngejus Quran yang banyak, baca tasbih, tahmid, sedekah, amal ibadah yang sebanyak. Untuk apa? Untuk orang tua. Kita pasti dapat. Awaladin soleh ya doakan orang tua kita. Dengan amal soleh ini pun sudah mereka mendapatkan keberuntungan yang besar. Terakhir ikhwan, kama tadi nutudan. Kaidah ini hadis Nabi menjadi kaidah fikih. Mak mana kita sekarang, itulah kaget anak kita terhadap kita. Sama uang sesama, kalau kita galak nolong uang, suatu saat kita akan ditolong uang. Birru abakum tabarukum abna'akum. Berbaktilah kita hari ini kepada orang tua kita yang masih hidup, terutama apalagi sudah meninggal, yang sudah lepas. Maka kata Rasulullah, kalau hari ini kau berbakti, besok anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini mantuk hadisnya, mafhum, kepahaman yang kita bisa ambil daripada ucapan hadis Rasulullah. Hari ini kalau kita durhaka, maka kita bakal didurhaka anak kita pula besok. Hari ini kita lupa ke mereka, besok mereka akan lupa ke kita juga. Na'udzubillah min dzalik. Yang masih punya orang tua yang hidup, manfaatkan ikhwan, karena memandang wajah mereka aja ibadah. Apalagi berbuat kebaikan buat mereka, menghilangkan kesusahan mereka. Yang orang tua sudah meninggal, masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Mana kita hari ini kita melakukan, fa insyaallah besok anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama, bahkan insyaallah lebih dari yang kita lakukan hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini ikhwan malam ini, dan ini adalah malam terakhir kita untuk sementara penutupan majelis sementara. Ya malam ini
Jadi setelah ini majelis dalam kehidupan kita tutup, dan begitu juga insyaallah besok muaro Syarus Salik Al-Ikhlas dan seterusnya insyaallah, kecuali majelis Munawwar yang masih sekali lagi mengingat akan ada tamu datang dari Timur Tengah, dari Hadramut yang sudah dijadwalkan. Jadi insyaallah Senin depan masih sekali di Munawwar. Untuk majelis yang lain insyaallah minggu ini terakhir insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi minta maaf lahir batin kepada ikhwan semua untuk nisfu Sya'ban ini. Titip doa untuk kami, untuk keluarga, untuk pesantren kami, dan untuk dakwahnya kami, dan untuk kita semua, dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini saja, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal dan isya. Yang nak berwudu silakan. Allahumma